Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nabila Zainuri selaku dosen kami, dosen mata kuliah praktikum dakwah. Yang saya hormati kepada teman-teman seluruh kelas KPIH yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Saya di sini akan memberikan sedikit tausiah tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui hadirin hadirat rahimakumullah, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagaman agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang. Sebab menurut Islam, perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat muslim untuk senantiasa toleran dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam, dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang tidak menentang meskipun tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus atau diplomasi. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Langkah yang pertama dia lakukan adalah dengan menawarkan 3 ta, yaitu harta, tahta, wanita. Usaha ini gagal. Lalu yang kedua dengan menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian. Laksanakan ibadah agama yang mereka menanggapi dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Menanggapi ajaran tersebut, maka turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan bahwa Akhton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir dengan tidak satupun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai, sesuai sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man ada dimiyan faqad adani, yang artinya siapa saja yang menyakiti kafir dimi sungguh telah melakaiku. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jelaslah bahwa firman Allah SWT tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan, dan menentang ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran kisah cinta Isa Al-Masih, umat Hindu mengamalkan ajaran Veda-Vedanta, demikian juga umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleran mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleran dengan masalah keyakinan terhadap
agama lain. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun dia, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244. Hadis yang kedua, tetap menjalani hubungan kerabat pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan jika keduanya memaksa untuk mempersatukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik." Quran Surat Luqman ayat 15. Bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak lazim terhadap keluarga dan kerabat dan muslim. Sahabat dai sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itu mulai hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras, stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa, stop mengatakan Islam itu teroris, sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, hadirin jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian bisa sampaikan tentang apa itu Islam rahmatan lil alamin. Dari awal hingga akhir bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.